Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Setiani dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh digital marketing, brand awareness, brand ambassador, dan brand trust terhadap keputusan pembelian, studi empiris pada Menanti Store di Magelang. Pada penelitian ini disusun oleh Arum Setiani dan Ruklu Atul Hidayati. Langsung saja pada pendahuluan, penggunaan strategi komunikasi yang tepat menjadikan pelaku usaha dapat menyampaikan dan memperkenalkan suatu merek produknya lebih cepat dikenal oleh konsumennya. Konsumen dapat merasa lebih dekat, merasa senang, dan memiliki rasa penasaran yang tinggi akan hal baru, sehingga brand ambassador dapat menjadi kekuatan untuk menarik dan meningkatkan pembelian. Komunikasi dalam penyampaian produk dapat mempengaruhi seorang konsumen untuk memiliki sebuah ekspektasi akan merek produk tersebut. Ketika suatu merek dapat memberikan rasa penasaran yang tinggi, menjadikan seorang konsumen mempercayai suatu merek dengan segala resikonya, karena adanya harapan di benak konsumen bahwa merek tersebut akan memberikan hasil yang positif, sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan memberikan keputusan pembelian. Berdasarkan gambar 1, terobosan yang bisa dilakukan oleh seorang pelaku usaha agar tetap mampu mempertahankan produknya, yaitu dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada. Berdasarkan riset Wira Sosial, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki populasi dengan pengguna internet terbesar di dunia. Dari data tersebut terdapat 204,7 pengguna internet di tanah air per Januari 2022, di mana jumlah itu naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada bulan Januari 2021, tercatat sebanyak 202,6 juta pengguna internet di Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sementara itu, tingkat presentasi internet di Indonesia mencapai 73,7% dari jumlah penduduk pada awal 2022. Pemerintah diharapkan dapat terus mendukung perluasan dan perkembangan jangkauan internet ke seluruh penjuru dunia. Karena pada era digital seperti saat ini, internet begitu penting dan sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat untuk dapat mengakses informasi, baik bagi kepentingan bisnis, edukasi, maupun hiburan. Lalu pada gambar 1.2 merupakan perbandingan food and beverage yang sedang tinggi. Berdasarkan data tersebut, saat ini Menanti banyak digemari konsumen, di mana Menanti mendapatkan hasil engagement rate yang lebih tinggi, yaitu 6,33% dibandingkan dengan merek minuman kekinian seperti C-Time 0,18% dan ST Indonesia 0,33%. Hal ini dikarenakan pada saat ini Instagram tidak lagi hanya dapat digunakan sebagai media massa untuk membagikan foto pribadi dan berkomunikasi, namun sebagai tempat bagi menyalurkan ide kreatif dan membangun hubungan antara merek tertentu dengan masyarakat secara luas melalui konten, sehingga konten tersebut dapat dijadikan konsumsi bagi pengguna media sosial dan menjadi pengguna yang aktif maupun terlibat. Pada masa pandemi, dalam kurun waktu 7 bulan, Menanti sudah memiliki 125 cabang, dan di Magelang terdapat 3 outlet Menanti. Jerome Pauline merupakan brand ambassador yang digunakan oleh Menanti, telah sukses menjadi content creator hingga memiliki 10 juta subscribers pada 20 Desember 2022. Berawal dari konten YouTube-nya yang mengkombinasikan teh dengan berbagai macam bahan dan buah-buahan segar, membuat tergerak untuk membuka toko minuman untuk mewujudkan eksperimennya tersebut, dan telah diterima masyarakat dengan ditunjukkan pada jumlah pengikut yang telah mencapai 100.000 followers, dan dalam kurun waktu 10 hari, toko tersebut terrealisasikan dan resmi dibuka pada 10 April 2021. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul
Pengaruh digital marketing, brand awareness, brand ambassador, dan brand trust terhadap keputusan pembelian, studi empiris pada Menanti Store di Magelang. Selanjutnya, mengenai literatur review, pada penelitian ini menggunakan teori of reasoned action, di mana teori ini digunakan sebagai landasan. Pada penelitian ini dikarenakan adanya sikap dan keyakinan yang dapat terbentuk melalui 4 variabel independen, yaitu digital marketing, brand awareness, brand ambassador, dan brand trust. Selanjutnya, memungkinkan adanya suatu kehendak atau kepercayaan yang berujung pada perilaku konsumen, yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya, mengenai metode. Untuk metode penelitian, yaitu populasi, adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan pembelian food and beverage di Menanti Store, Magelang. Lalu untuk sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 100 responden. Untuk metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu jenis datanya adalah kuantitatif dan sumber datanya adalah primer. Untuk teknik pengumpulan data melalui survei menggunakan angket kuesioner link Microsoft Form. Lalu untuk alat analisis datanya ada uji instrumen data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, lalu ada analisis linear berganda, dan untuk uji hipotesisnya ada uji F, koefisien determinasi, dan uji T. Selanjutnya, pada hasil dan pembahasan, tabel 1 adalah jenis kelamin, di mana dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dengan jenis kelamin perempuan. Tabel 2 usia responden, di mana dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah berusia 17-25 tahun. Tabel ketiga adalah pendidikan responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berasal dari pendidikan S1. Lalu pada tabel 4, pekerjaan responden. Pada pekerjaan responden, menunjukkan bahwa ada sebanyak 74 responden berasal dari pelajar atau mahasiswa. Lalu pada tabel 5, media sosial yang digunakan responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden itu menggunakan media sosial WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemudian dilihat dari hasil pengujian hipotesis, berdasarkan tabel 7, koefisien determinasi atau R-square pada penelitian ini diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,459. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel digital marketing, brand awareness, brand ambassador, dan brand trust sebesar 45,9. Sedangkan sisanya sebesar 54,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan tabel 8, yaitu uji F atau uji simultan, pada tabel tersebut menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,50. Dengan F hitung sebesar 21,991, nilai F tabel didapat dari jumlah responden, di mana N sama dengan 100 dan jumlah variabel bebas K-nya adalah 5. Dengan DF 4,95, dengan tingkat signifikasi 5%, maka nilai F tabel sebesar 2,47. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F hitung yaitu 21,991 lebih besar dari F tabel yaitu 2,47. Sehingga HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, variabel keputusan pembelian secara bersama-sama dipengaruhi oleh digital marketing, brand awareness, brand ambassador, dan brand trust, sehingga H1 pada penelitian ini terdukung. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis uji T, yaitu pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian adalah tidak terdukung. Lalu pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian adalah terdukung. Pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian adalah terdukung. Lalu brand ambassador terhadap keputusan pembelian adalah terdukung. Dan brand trust terhadap keputusan pembelian adalah terdukung.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digital marketing, brand awareness, brand ambassador, dan brand trust terhadap keputusan pembelian pada Menanti Store di Magelang. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, di mana keputusan pembelian secara simultan dipengaruhi oleh digital marketing, brand awareness, brand ambassador, dan brand trust. Untuk digital marketing, secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,045 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan koefisien regresi mempunyai nilai negatif sebesar min 0,173. Lalu untuk brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,407. Untuk brand ambassador berpengaruh terhadap keputusan pembelian, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,393. Lalu yang terakhir, pada brand trust berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,513. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.